Podcast kali ini akan singkat aja karena gue bakalan bahas NFT dan keresahan gue terhadap penggunaan NFT belakangan ini. Belakangan ada orang Indonesia yang booming ya, karena dia itu menjual NFT dan berhasil terjual seharga 30 jutaan. Dan NFT yang dia jual itu hanyalah foto selfie dia selama 4 tahun ke belakang. Apakah yang dia lakukan itu salah? Enggak salah. Nah, yang salah adalah dampak yang terjadi setelah cerita dia itu booming. Banyak orang yang berusaha mengikuti jejak langkahnya si orang ini dengan mereka itu mulai ngebuat NFT mereka sendiri, tapi mulai banyak NFT yang menurut gua berbahaya. Gue kemarin abis scrolling di TikTok dan gue ngeliat ada orang yang ngupload identitas pribadi. Ya, you know lah, KTP. Setelah itu gue bener-bener langsung gue cek di salah satu marketplace NFT dan bener aja ketika gue ketik KTP keluar, bahkan NIK-nya ada juga di situ. Belum lagi gue juga ngelihat mulai banyak orang Indonesia yang main NFT tapi mereka itu memperlakukan NFT itu layaknya marketplace jualan online. Dari sini gue sadar bahwa ternyata akan menjadi masalah ketika ada teknologi yang keren tapi penggunanya itu punya pengetahuan yang minim terkait teknologi tersebut. Jujur, it becomes a big disaster. NFT itu kan adalah sebuah teknologi untuk lu ngevalidasi sebuah produk atau mungkin karya digital lu bahwa itu adalah valid milik lu. Selain memvalidasi kepemilikan ya, dia juga memvalidasi bahwa produk dan karya digital itu adalah asli ketika didistribusikan. Kok bisa teknologi NFT itu memvalidasi? Karena balik lagi, NFT itu kan pakai teknologi blockchain ya. Nah, teknologi blockchain itu terdiri dari blok-blok transaksi. Nah, ketika lu jual beli atau lu upload itu dihitung transaksi. Dan transaksi itu terhubung satu dengan yang lain. Sehingga kalau lu mau menghapus historinya itu nggak bisa. Kalau lu mau hapus, lu harus hapus sampai blok-blok sebelumnya. Which is dengan kondisi sekarang itu udah banyak banget bloknya. Nah, permasalahannya adalah banyak orang yang mengupload identitas pribadi milik dia, bahkan ada juga yang mengupload milik orang lain ke NFT, which is NFT ini kan blockchain, artinya datanya udah lu upload itu udah nggak bisa dihapus. Kalau lu bilang gue bisa hapus tuh di sono di marketplace-nya, ya kalau dari segi tampilan ya memang terhapus, tapi secara data itu udah tercantum, udah nggak bisa dihapus. Artinya selama ada orang yang mentelusuri blok-blok tersebut pasti akan ketemu. Lalu banyak juga yang mengupload produk-produk jualan mereka di sana layaknya lu jualan online. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan cuma bukan di NFT, tapi di teknologi blockchain yang lain. Sehingga transaksi dalam blok di mana lu ngupload produk lu itu jadinya agak wasting memori. Ya, balik lagi lah, hal ini tidak lepas dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, terlebih masyarakat Indonesia terkait NFT ya. Teknologi NFT ini juga sebenarnya udah gua tahu sejak akhir tahun 2020, dimana mulai banyak orang-orang yang ngebahas, tapi yang ngebahas ini lebih ke nano influencer, bahkan itu ngebahasnya cuma ada di Twitter. Nah, nano influencer ini ngebahas dari segi apa itu NFT, bagaimana cara pakai NFT, kemudian implementasi, bahkan ada studi kasus penyalahgunaan NFT yang sudah terjadi. Hal itu berjalan lancar sampai di pertengahan 2021, mulai banyak mikro influencer dan juga makro influencer yang mulai ngebahas NFT. Tapi ternyata topiknya juga beda. Mereka nggak ngesosialisasiin apa itu NFT, tapi mereka itu malah menjual produk NFT milik mereka sendiri dan menjadikan NFT itu layaknya produk investasi. Jujur aja di tahun 2021 itu gue kurang nyaman karena banyak banget influencer yang suka ngebahas soal cuan. Jujur aja itu udah cuan yang toksik sih menurut gue di tahun 2021.
dan gua rasa kayaknya akan berlanjut sampai tahun 2022 ini. So, hati-hati aja sih. Dan yang menurut gua menjadi masalah di sini adalah karena udah terlanjur ya orang-orang menggunakan NFT dengan cara yang bisa dibilang kurang tepat. Gue jadi ragu apakah teknologi NFT ini yang awalnya keren bisa menjadi solusi ke depannya. Tapi balik lagi ya, yang paling penting di sini adalah perlu edukasi kepada masyarakat tentang apa itu NFT, bagaimana cara menggunakannya, dan juga studi kasusnya. Jangan sampai banyak identitas pribadi yang tersebar hanya karena orang-orang nggak tahu nih apa itu NFT. Jadi mereka asal taruh aja. Semoga dengan podcast yang gue sharing kali ini bisa ngebantu teman-teman buat berpikir kembali tentang NFT dan ngebantu teman-teman untuk mencari lebih jauh tentang apa itu NFT dan bagaimana cara yang tepat untuk menggunakannya. Gue bukan orang yang tepat untuk ngebahas NFT dan blockchain secara dalam, tapi gue masih bisa ngebantu ngebahas dari kulit-kulit luarnya aja. So, gue akan bantu sharing mungkin di podcast-podcast yang lain dengan ilmu-ilmu yang setidaknya udah gue pelajarin sampai sekarang. Oke, itu aja yang pengen gue bahas kali ini. Semoga bermanfaat dan ditunggu untuk pembahasan lainnya. Thank you semuanya.